Selamat datang di Quoram Deo X, The Prayer's Journey. Saya akan melanjutkan sesi The Prayer's Journey yang mana kali ini kita akan membahas tentang topik The Bread, satu perabot di ruang kudus yang akan kita temui, yaitu meja roti. Dari di meja roti itu kita akan melihat meja dengan sajian roti. Mari kita membaca di Mazmur 119 ayat 105. Tertulis begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi selanjutnya Roh Kudus ini akan membawa kita untuk berurusan dengan pikiran kita. Tadi kalau di kandil emas, di menorah, kita akan menjelajah perasaan, emosi. Nah sekarang giliran pikiran ini akan diterangi oleh roh hikmat dan roh pengenalan akan Tuhan. Bagaimana firman atau kebenaran firman Tuhan atau yang kita baca di dalam Alkitab ini menjadi hidup dan berbicara kepada kita secara pribadi. Jadi ketika di dalam framework doa sebagai sebuah perjalanan, Roh Kudus akan menunjukkan ayat-ayat tertentu yang akan muncul di dalam diri kita, dan ayat itu berbicara khusus secara pribadi untuk diri kita. Bisa juga ayat tersebut terkait dengan emosi-emosi yang disingkapkan oleh Roh Kudus di menit-menit sebelumnya. Namun juga bisa bahwa ayat tersebut akan kita perlukan di masa mendatang, yang mana kita belum tahu artinya. Seandainya ada ayat tertentu yang muncul dan kita merasa kita belum bisa melakukan ayat tersebut, melakukan firman Tuhan atau perintah Tuhan tersebut, sekali lagi, jangan tertuduh teman-teman. Jangan menganalisa, jangan merasa seakan-akan kita gagal menjadi murid Tuhan. Di dalam satu framework Prayer's Journey ini, saya mengajak teman-teman melihat firman itu seperti layaknya sebuah barang yang berharga ataupun sesuatu yang sangat indah yang teman-teman temukan di dalam rute perjalanan ketika teman-teman traveling. Dan mungkin ada satu toko di rute traveling teman-teman itu yang menjual satu souvenir yang bagus banget. Dan di rute itu teman-teman melihat itu dan ingin membawa kenang-kenangan dan menyimpannya nanti besok-besok ketika di rumah dan mengingat itu Anda punya kenang-kenangan tertentu. Nah, seperti itulah kita melihat firman Tuhan yang muncul itu sebagai sesuatu yang sangat berharga dan kita mau simpan itu. Kita mau beri ruang dalam hati ini, dalam pikiran ini, satu tempat untuk menyimpan barang berharga itu, yaitu firman tadi. Yang hari itu ketika teman-teman berdoa, ayat itu muncul dan berbicara sangat dalam, sangat indah.
Bahkan tidak menutup kemungkinan Roh Kudus menyingkapkan arti dari ayat-ayat tersebut. Dan saudara simpan itu. Mari nikmati perjalanan ini dalam doamu dan memberikan ruang dalam hati untuk menyimpan firman yang begitu berbicara. Akan ada waktunya ketika firman nanti itu, seandainya saat itu belum berbicara, dan saudara dan saya menyimpannya, akan ada waktunya di mana firman itu akan menjadi begitu luar berdahsyat, begitu berdampak dahsyat, dan menjawab apa yang diperlukan dalam hidupmu dan hidup saya. Mari terima saja. Saya mengajak teman-teman untuk menerimanya, menerima firman tersebut dan mengunyah. Terima dan mengunyah. Terima dan menyimpan. Jangan menganalisa dulu. Analisa setelah sesi doa. Firman yang seperti ini, teman-teman. Firman ini akan melahirkan yang namanya iman. The word create faith. Kalau tadi, the light brings hope. And the word create faith. Di setelah sesi, untuk firman-firman yang related untuk emosi-emosi tertentu yang tadi disingkapkan Roh Kudus, teman-teman boleh membuat catatan-catatan berdasarkan firman yang saya terima barusan. Langkah-langkah apa yang bisa saya lakukan secara konkret terkait dengan emosi negatif saya? Entah itu merencanakan sesuatu yang positif, atau memberi kesempatan diri untuk berproses. Bikin satu rencana tindakan. Jadi, apa yang didapatkan di dalam sebuah perjalanan doa ini tidak berakhir sia-sia, tetapi menolong kita untuk kita merencanakan dan melukis masa depan. Merencanakan hal-hal yang bisa diimprove di masa mendatang. Tentu setiap kita ingin masa depan yang indah dan penuh harapan seperti yang dijanjikan Tuhan. Namun dibutuhkan sebuah pribadi yang sejalan dengan rencana itu. Dan itu bisa kita temui di dalam perjalanan kita sebagai seorang pendoa. Saya senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman di sesi ini. Kalau teman-teman mendapat manfaat, silakan like, subscribe, komen. Saya akan berdoa buat teman-teman sekalian, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Shalom.